Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Tresna dan di video kali ini saya akan membahas materi pembahasan saya mengenai pengembangan dan pengendalian bisnis fashion dalam era masyarakat 5.0. Pengembangan dan pengendalian bisnis. Jadi, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dapat berkembang, di mana strategi pengembangan bisnis merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memelihara, mengidentifikasi, serta upaya untuk memperoleh klien atau customer baru serta meningkatkan peluang bisnis untuk mencapai profitabilitas. Jadi strategi pengembangannya yaitu yang pertama pembangunan brand, menambah modal, melakukan inovasi, menetapkan strategi penjualan yang tepat. Pengembangan dan pengendalian bisnis yang bagian pengendalian. Jadi pengendalian bisnis ini merupakan suatu proses di mana manajemen atau bagian yang mempunyai kewenangan untuk menggerakkan perusahaan itu mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi pengendalian bisnis ini merupakan alat bagi manajer bisnis untuk membangun masa depan perusahaan. Dan berikut ini adalah empat bagian yang penting dalam pengendalian bisnis. Yang pertama itu kita harus melihat dari segi sifat keputusan. Yang kedua dari pertimbangan perilaku, baik itu karyawan maupun customer. Yang ketiga alat untuk mengimplementasikan strategi perusahaan. Yang terakhir itu adalah proses pengendalian bisnis itu sendiri. Kegiatan-kegiatan dalam proses pengendalian bisnis. Jadi yang pertama itu ada perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Fashion. Jadi fashion itu merupakan cara seorang dalam mengekspresikan diri lewat benda-benda yang mereka kenakan. Seperti contoh, seperti contoh 6 gambar di samping ini. Barang-barang seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan, melainkan lebih dari itu, yang mana benda tersebut menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi. Sebab itu, terkadang orang menilai orang lain itu selalu berdasarkan penampilan terlebih dahulu. Akan tetapi, fashion itu selalu terikat dengan zaman dan bersifat cepat berubah. Karena itu pula permintaan pasar juga menuntut para pebisnis fashion untuk menyediakan banyak produk yang baru. Masyarakat era 5.0. Society 5.0 adalah pemanfaatan teknologi modern, namun masih mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Di sini, Society 5.0 memiliki cara kerja dengan mengumpulkan sejumlah besar informasi di ruang fisik yang akan terakumulasi di dunia maya, yang nantinya dalam jumlah besar atau big data akan dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian, hasil analisis dan pemrosesan data tersebut akan diumpankan kembali ke manusia di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Proses ini tentunya membawa nilai baru bagi industri masyarakat, baik dalam dunia industri, proses produksinya, pengambilan keputusan, dan forecasting, serta strategi marketing maupun pemasaran dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih cara berbisnis fashion dalam era masyarakat 5.0? Dengan kemajuan teknologi di era 5.0 saat ini, mendesain baju juga bisa menggunakan teknologi berupa AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dapat kita artikan sebagai replika atau tiruan kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan pemrograman. Peran AI dalam proses dan eksekusi perancangan busana. Yang pertama itu, dia memiliki peran dalam menganalisis data. AI dapat menganalisis sejumlah besar data untuk mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen. Informasi ini dapat membantu desainer untuk membuat koleksi fashion yang lebih sesuai dengan audiens target mereka. Yang kedua, peran AI itu dapat membantu dalam pembuatan desain fashion itu sendiri. AI dapat menghasilkan opsi desain berdasarkan parameter warna, kain, gaya, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini dapat membantu desainer untuk membuat berbagai pilihan desain dengan cepat dan efisien. Lalu kemudian dalam bisnis fashion, AI juga dapat membantu kita dalam pemilihan kain dan pola. Jadi AI ini dapat membantu desainer untuk memilih kain dan pola terbaik untuk desain yang mereka yang mereka
inginkan dengan menganalisis faktor daya tahan, kenyamanan, dan gaya. Lalu, peran AI-nya yang keempat juga dia bisa menyediakan prototyping virtual seperti di samping ini, yang mana AI dapat membuat prototipe virtual yang memungkinkan desainer untuk melihat bagaimana sih desain mereka terlihat sebelum membuat prototipe fisiknya. Nah, gambar di sebelah ini itu merupakan hasil desain dari AI itu. Nah, berikut ini juga beberapa contoh desain fashion yang menggunakan AI sebagai desainernya. Maksudnya sebagai alat yang membantu desainer dalam mendesain. Terlihat cukup bagus kan? Lalu cara AI dalam mengubah fashion. Ini contohnya di dunia nyata ya. Jadi AI itu dapat meningkatkan manajemen inventaris penyimpanan dengan menyediakan perkiraan inventaris itu, prediksi permintaannya, dan optimisasi rantai pasokan yang akurat, serta dia juga real time. Jadi yang pertama itu pelacakan yang bisa dilakukan AI itu pelacakan inventaris dalam waktu nyata, prediksi permintaan untuk ke depannya. Terus yang ketiga itu pengoptimalan dalam rantai pasokan. Yang keempat itu pemeliharaan inventaris. Berikut ini cara AI mengubah fashion. Contoh di dunia nyata juga. Yang pertama pada brand H&M. H&M menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokannya dan mengurangi pemborosan. Perusahaan menggunakan algoritma yang pembelajaran mesin untuk menganalisis data penjualan dan memprediksi permintaan produk. Berdasarkan prediksi ini, H&M menyesuaikan tingkat produksi dan jaringan distribusinya untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam penjualan. Yang kedua itu ada produk eh, dari brand Adidas, yang mana Adidas itu menggunakan AI untuk merancang dan memproduksi sepatu Keds, yang mana ini dia mengukur sepatu dan membuat prototipe 3D-nya, serta dia itu memberikan contoh-contoh rancangan mana yang cocok untuk bentuk kaki tersebut. Jadi perusahaan ini juga menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis bentuk kaki dan gerakan. Berdasarkan wawasan ini, Adidas menciptakan sepatu kets khusus yang bisa memberikan kesesuaian yang lebih baik dan kenyamanan yang lebih bagi pelanggannya. Terus ada juga tren masa depan AI dalam fashion. Jadi tuh ada ini, menarik nih. Ini ada uji coba virtual. Contohnya seperti di gambar ini. Jadi teknologi AI itu bisa digunakan secara ekstensif untuk membuat uji coba virtual untuk pakaian dan aksesoris. Jadi kita itu tidak perlu menggunakannya secara langsung, bisa menggunakan virtual seperti ini dan seperti ini juga. Jadi ini akan memungkinkan pelanggan kita itu untuk melihat bagaimana pakaian dan aksesoris akan terlihat pada mereka sebelum mereka melakukan pembelian. Jadi mereka tidak perlu mencobanya di fitting room. Bisa dilihat aja dari kamera gitu. Lalu untuk kustomisasi itu AI bisa digunakan lebih luas untuk membuat item fashion yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pelanggan. Yang mana ini akan memungkinkan perusahaan mode untuk membuat item pelanggan yang unik dan dipersonalisasi. Jadi AI itu bisa menyesuaikan kita mau custom pakaian yang seperti apa gitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan kalau pelaku bisnis fashion yang menggunakan AI dan berinvestasi dalam pengembangannya akan mendapatkan keunggulan yang kompetitif dan tetap terdepan dalam tren dan meningkatkan pendapatan juga. Saat teknologi AI berkembang dan matang, itu akan menjadi alat yang sangat diperlukan untuk pelaku bisnis fashion dalam membentuk masa depan industri. Oleh karena itu, pebisnis diharap dapat beradaptasi untuk menggunakan AI dan memanfaatkan potensinya untuk mengubah model bisnis mereka dan meningkatkan pangsa pasar serta memberikan nilai pelayanan yang luar biasa. Ya, jadi itulah pembahasan saya. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.